Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, setahun sudah sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Belum ada tanda-tanda akhir pertempuran sampai dengan saat ini. Ukraina kini dipandang Rusia masih tidak sama dengan Ukraina di hari pertama invasi yang dilakukan. Hingga saat ini, Ukraina masih ditemani dan didukung penuh oleh kekuatan-kekuatan Barat dan sekutunya. Berbagai bantuan sejatinya telah datang mencoba menegakkan kembali Ukraina yang melesu akibat gempuran Rusia. Di satu sisi, Rusia juga terus dihujani sanksi-sanksi dan pengucilan dari Barat dan berbagai negara belahan dunia. Meski pasukannya sudah tidak segagah di awal invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin masih gigih membela perangnya di Ukraina sebagai pertempuran eksistensial untuk kelangsungan hidup di Rusia. Putin semakin gencar menampilkan perang sebagai momen penentu dalam sejarah Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, perang ataupun konflik antara Rusia dan Ukraina tak terasa sudah 1 tahun berlangsung pada 24 Februari lalu, sejak Moskow meluncurkan invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Perang di Ukraina telah merenggut ratusan ribu jiwa, membuat jutaan orang harus mengungsi, menghancurkan infrastruktur, hingga membuat destabilitas global. Perang Rusia dan Ukraina tentunya berdampak pada perekonomian global. Padahal dunia di saat yang sama tengah mencoba bangkit dari pandemi COVID-19 saat Rusia melancarkan aksinya. Invasi ini telah merugikan ekonomi dunia lebih dari 1,6 triliun dolar Amerika atau setara 24.300 triliun rupiah pada tahun 2022 lalu. Kerugian produksi global bahkan diperkirakan dapat mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih pada tahun 2023 jika perang terus berkepanjangan. Ya, akibat perang di Ukraina, perekonomian global masih babak belur dan terus menghadapi dampak yang menyakitkan. Berbagai krisis menghantam sejumlah komoditas seperti gandum, pupuk, dan energi. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina merupakan pemasok utama gandum dan minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan produsen pupuk terbesar di dunia. Gangguan pasokan dan produksi terjadi di hampir seluruh dunia. Harga energi yang meroket juga telah membuat inflasi meningkat tajam di berbagai sektor hingga mengurangi daya beli konsumen. Kalangan ekonom juga menyebut bahwa perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina ini akan menyulut hiperinflasi yang membuat bank-bank sentral global memperlama periode bunga tinggi. Dampak ekonomi dari perang itu telah dirasakan di Eropa hingga Afrika. Sebelum perang, negara-negara Uni Eropa mengimpor hampir separuh gas alam dan sepertiga minyak dari Rusia. Kendati akibat invasi Rusia dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia membuat harga energi melonjak ke level tertinggi sejak 1970-an. Kendati demikian, pemirsa, tren kenaikan harga energi dan juga pangan telah mereda dan laju inflasi saat ini dalam tren perlambatan global, di mana kita tahu sejak kondisi inflasi yang tinggi, inflasi saat ini sudah mulai mereda. Adapun musim dingin telah membantu menurunkan harga gas alam dan membatasi dampak akibat krisis energi setelah Rusia memangkas sebagian besar aliran gas di Eropa. Lantas seberapa signifikan konflik ini membuat lesu perekonomian negara-negara lainnya? Kita simak informasi berikut ini. Perang Rusia versus Ukraina yang terus terjadi membawa efek domino terhadap perekonomian, mulai terhadap ekspor hingga ketahanan pangan. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas hingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas hingga pangan. Indef menyebut bahwa disrupsi rantai pasok global mengerek kenaikan harga komoditas sehingga inflasi di banyak negara menjadi hal yang tak terelakkan. Sayangnya, di tengah berbagai keterbatasan pasokan barang saat rantai pasok terhambat, banyak negara justru melakukan pembatasan ekspor. Alih-alih melakukan promosi ekspor, banyak negara melakukan restriksi ekspor, khususnya terhadap produk pangan. Restriksi ekspor ini diduga kuat karena setiap negara ingin mengutamakan pemenuhan pasokan domestiknya di tengah kekacauan rantai pasok global yang ada. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, ekonomi dunia belum sepenuhnya lepas dari berbagai tekanan akibat inflasi dan era suku bunga tinggi yang tentunya merupakan dampak lanjutan
dari konflik Rusia dan Ukraina yang belum kunjung usai. Tekanan ekonomi global masih menjadi momok mengerikan bagi negara-negara di dunia. Merosotnya ekonomi, inflasi hingga era suku bunga yang tinggi kian membawa negara-negara global ke jurang resesi. Sejak meletusnya perang Rusia-Ukraina, superpower dunia yakni Amerika Serikat, Eropa, dan China jadi sorotan. Tak lama berselang perang terjadi, kondisi ekonomi Amerika Serikat langsung memprihatinkan. Sejumlah analis mengingatkan bahwa risiko resesi di negara adidaya ini makin nyata. Negeri Paman Sam sejatinya telah menanggapi agresi Putin dengan pemberlakuan sanksi ekonomi. Namun perang telah membuat kenaikan harga minyak dengan kemungkinan harga yang lebih mahal lagi ke depannya. American Automobile Association bahkan kala itu menyebut bahwa terjadi kenaikan harga gas melebihi $7 di beberapa bagian California. Biaya energi yang mahal ini turut berkontribusi pada peningkatan inflasi harga konsumen secara keseluruhan di Amerika. Sebagai dampaknya bisa terlihat pada awal konflik Rusia-Ukraina terjadi lonjakan harga bensin di Amerika Serikat yang pada keberlanjutannya menghantarkan inflasi menjadi lebih besar. Selain itu, tekanan ekonomi yang terjadi menyebabkan banyak perusahaan raksasa asal negara ini mengalami kebangkrutan hingga melakukan PHK terhadap banyak karyawan. Sebut saja e-commerce raksasa Amazon yang melakukan PHK terhadap 18.000 karyawannya sebagai bentuk efisiensi di tengah ancaman resesi. Sementara itu di Eropa, pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan harga energi di Eropa meningkat 4 kali lipat pada tahun 2022. Krisis ini dikarenakan Rusia telah memangkas aliran gas alam Eropa yang semula melimpah dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa mulai dari pabrik, pembangkit listrik, dan menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin. Adapun IMF sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa pada tahun ini hanya mencapai 0,7%. Sementara itu pemirsa, kita bergeser ke Asia, di mana di China tekanan ekonomi telah banyak berdampak pada meruginya banyak perusahaan, seperti halnya raksasa teknologi China yang mundur dari Indonesia dan Thailand yakni JD.com. Kondisi terkini pertumbuhan ekonomi China sepanjang 2022 tercatat hanya 3% atau meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Berikut informasinya. Resesi menjadi ancaman serius bagi perekonomian global, tak terkecuali dengan Indonesia. Sebenarnya ekonomi dunia pada tahun 2022 sudah diprediksi bertumbuh cukup baik pasca kelesuan ekonomi yang terjadi di 2021 akibat pandemi. Namun, ancaman resesi justru kembali hadir di tahun 2023. Tanpa diduga-duga, perang Rusia-Ukraina terjadi pada Februari 2022 lalu dan membuat harga komoditas energi melonjak. Harga minyak dan gas yang menjadi komoditas utama Rusia telah melambung drastis hingga menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Begitu pula dengan rantai pasok gandum dan industri otomotif produksi Ukraina yang terganggu, seluruh disrupsi ini telah berdampak pada inflasi di banyak negara di dunia. Resesi yang ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan selama 2 kuartal berturut-turut sudah mulai terlihat tanda-tandanya. Tingginya inflasi diredam dengan menaikkan suku bunga di banyak negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat telah berdampak terhadap turunnya kinerja investasi di Indonesia berikut dengan penurunan nilai tukar rupiah. Ya, pemirsa, konflik Rusia dan Ukraina tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, akan tetapi seluruh penjuru dunia, bahkan Indonesia. Perang kedua negara tersebut ikut mengerek harga minyak di Indonesia. Adapun harga minyak di Indonesia pada tahun 2022 telah naik sebesar 1,14%. Alhasil kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat tak terelakkan. Kenaikan harga minyak terutama BBM juga berdampak pada sektor lain misalnya transportasi. Selain itu, kenaikan harga minyak pada akhirnya juga mendorong kenaikan komoditas substitusi seperti batu bara. Konflik antara Rusia dan Ukraina ini telah berdampak pada fenomena PHK yang juga terjadi di Indonesia, di mana perusahaan yang turut melakukan PHK didominasi dengan usaha startup. Sebut saja Goto yang melakukan PHK terhadap 12% karyawannya atau sebanyak 1.300 orang. Circlo mem-PHK 8% karyawan, Shopee PHK 3% karyawan, Zenius PHK 25% karyawan, dan masih banyak lainnya. Banyak di antara perusahaan tersebut mengaku bahwa langkah efisiensi dilakukan untuk mempersiapkan bisnis di tengah ancaman resesi.
Tak sedikit pula di antara banyak startup kemudian mengalami kelesuan karena tak lagi mendapatkan investor. Investor lebih memilih investasi yang rendah resiko. Sering disebut-sebut kebal resesi, Indonesia justru banyak dipandang akan menjadi titik terang di saat ekonomi dunia mengalami kesuraman. Sejumlah pihak menilai jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai fundamental ekonomi yang kuat menjadi modal dari Indonesia untuk bertahan. Selain itu, faktor utama lainnya terletak pada konsumsi domestik dan investasi yang memegang andil sangat besar. Sementara yang berhubungan dengan eksternal, yakni ekspor-impor hanyalah 30% porsinya dari pendapatan domestik bruto Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memprediksi bahwa setidaknya ada 4 negara yang aman dari resesi 2023, antara lain Indonesia, India, Brazil, dan Meksiko. Dan pemirsa, setidaknya terdapat beberapa faktor yang membuat kondisi perekonomian Indonesia masih lebih kuat dibandingkan negara lainnya. Pertama, kinerja neraca dagang Indonesia tercatat surplus hingga akhir 2022. Setidaknya kinerja perdagangan Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga November 2022 membukukan surplus 50,59 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua, inflasi Indonesia yang dinilai masih moderat di antara negara-negara tetangga lainnya. Inflasi Indonesia tahun 2022 diperkirakan akan di bawah 6% secara year on year. Inflasi yang terjaga inilah yang juga dapat menjadi kunci kekebalan Indonesia dari ancaman resesi. Ketiga, indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tumbuh positif di tahun 2022 dengan menguat sebanyak 269 poin atau 4,08%. Indonesia juga dinilai mendapat keuntungan di tengah kondisi geopolitik ini terkait naiknya harga komoditas mineral yang banyak diekspor dari Indonesia. Hal ini membuat beberapa pertumbuhan ekonomi secara regional mengalami kenaikan, misalnya di Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Daerah-daerah tersebut banyak sekali melakukan ekspor mineral tambang. Secara spasial, di wilayah Indonesia pertumbuhan membaik, khususnya tertinggi di Sulawesi, mencapai 8,25%. Kemudian Maluku, Papua 7,51%. Adapun pemirsa, Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengungkapkan perang bisa terjadi dalam waktu yang tak terbatas. NATO berpandangan tak ada tanda-tanda bahwa Putin akan melunak dan justru merencanakan lebih banyak perang. Bahkan diprediksi pertarungan di bulan-bulan mendatang bisa menjadi lebih sengit. Kita tunggu pemirsa bagaimana kemudian perkembangan antara konflik kedua negara ini yakni Rusia dan Ukraina yang kita tahu telah membawa banyak dampak bagi sejumlah negara di dunia. Dan kita harapkan konflik bisa diselesaikan oleh kedua pihak dan tentunya perekonomian global termasuk Indonesia bisa kembali ke jalur pemulihan dan juga bisa bertumbuh lebih tinggi dari sebelumnya.